Perkenalkan, nama saya Rosita Kalduku, NIM 19061041, Fakultas Keperawatan semester 3. Saya akan menjelaskan mengapa perlu belajar filsafat. Pernahkah Anda bertanya dalam hati apa tujuan hidup ini? Mengajukan pertanyaan mengapa saya ada, memang agama memberikan jawaban. Namun apakah Anda puas dengan jawaban yang diberikan agama? Jika Anda tidak puas dengan jawaban dari agama ataupun dari tradisi Anda, maka belajar filsafat adalah suatu yang mesti Anda lakukan. Setidaknya dengan mempelajari filsafat, Anda bisa menemukan metode yang lebih tepat untuk memahami dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tersebut. Nah, selanjutnya berpikir. Filsafat pada hemat saya bukan sekedar merupakan mata kuliah. Filsafat adalah suatu tindakan, suatu aktivitas. Filsafat adalah aktivitas untuk berpikir secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia. Apa tujuan hidup? Apakah Tuhan ada? Bagaimana menata organisasi dan masyarakat? Serta bagaimana hidup yang baik? Dan mencoba menjawabnya secara rasional, kritis, dan sistematis. Untuk catatan, filsafat sudah ada lebih dari 2000 tahun dan belum bisa atau tidak akan pernah bisa memberikan jawaban yang pasti dan mutlak. Karena filsafat tidak memberikan jawaban mutlak, melainkan menawarkan alternatif secara berpikir. Sepanjang sejarah manusia, sebut saja nama berpikir besar itu, seperti Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Thomas Aquinas, dan Jacques Derrida. Pemikiran mereka telah membentuk dunia sebagaimana kita memahami sekarang ini. Beberapa mata kuliah yang diajarkan adalah filsafat moral, filsafat ilmu pengetahuan, filsafat budaya, filsafat politik, filsafat sejarah, logika, eksistensialisme, dan sebagainya. Anda juga akan diajak memikirkan suatu keadilan global, teori-teori demokrasi, dan etika biomedis. Untuk para profesional filsafat juga amat berguna untuk memperluas wawasan berpikir. Nah, kemampuan-kemampuan penting. Dengan belajar filsafat, Anda akan mendapatkan beberapa keterampilan berikut. Memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengkomunikasikan ide-ide secara efektif dan mampu berpikir secara logis, dan menangani masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga. Nah, dengan belajar filsafat, Anda akan dilatih menjadi manusia yang utuh, yakni yang mampu berpikir dalam mendalam, rasional, komunikatif, apapun profesi Anda. Kemampuan ini amat dibutuhkan. Di sisi lain, dengan belajar filsafat, Anda juga akan memiliki pengetahuan yang luas yang merentang lebih dari 2000 tahun sejarah manusia. Kemampuan berpikir logis dan abstrak, kemampuan untuk membentuk argumen secara rasional dan kritis, serta kemampuan untuk menyampaikan ide secara efektif, kritis, dan rasional akan membuat Anda mampu berkarya di berbagai bidang, mulai dari bidang informasi komunikasi, jurnalistik, penerbitan, konsultan, pendidikan agamawan, ataupun menjadi wirausaha. Para pengacara, praktisi hukum, praktisi pendidikan, pemuka agama, maupun praktisi bisnis akan mendapatkan wawasan yang amat luas, yang amat berguna untuk mengembangkan diri dan profesi mereka. Jika Anda sungguh ingin mendalami filsafat, Anda bisa melanjutkan studi sampai pada level master dan doktoral, dan kemudian mengajar di bidang filsafat. Nah, kemampuan-kemampuan khusus. Dengan belajar filsafat, Anda akan mampu melihat masalah dari berbagai sisi, berpikir kreatif, kritis, dan independen, mampu mengatur waktu dan diri,
serta mampu berpikir fleksibel di dalam menata hidup yang terus berubah. Filsafat mengajak Anda untuk memahami dan mempertanyakan ide-ide tentang kehidupan, tentang nilai-nilai hidup, dan tentang pengalaman kita sebagai manusia. Berbagai konsep yang akrab dengan hidup kita, seperti tentang kebenaran, akal budi, dan keberadaan kita sebagai manusia, juga dibahas dengan kritis, rasional, serta mendalam. Filsafat itu bersifat terbuka. Sekali lagi, filsafat tidak memberikan jawaban mutlak yang berlaku sepanjang masa. Filsafat mempertanyakan dan mengubah dirinya sendiri. Ini semua sesuai dengan semangat pendidikan yang sejati. Filsafat mengajarkan kita untuk melakukan analisis dan mengemukakan ide dengan jelas serta rasional. Filsafat mengajarkan kita untuk mengembangkan serta mempertahankan, mendapatkan secara sehat, bukan dengan kekuatan otot atau kekuatan otoritas politik semata. Filsafat adalah komponen penting kepemimpinan dengan belajar berpikir secara logis, seimbang, kritis, sistematis, dan komunikatif. Anda akan menjadi seorang pemimpin ideal yang amat dibutuhkan oleh berbagai di bidang Indonesia sekarang ini. Filsafat Timur adalah kata untuk pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Cina, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Masing-masing golongan filsafat adalah suatu sistem-sistem pemikiran yang lapang dan plural. Misalnya saja, filsafat India mampu terbagi diadakan filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme. Sedangkan filsafat Cina mampu terbagi diadakan Konfusianisme dan Taoisme. Belum lagi banyak terjadi pertemuan dan pencampuran antara sistem filsafat yang satu dengan berbeda-bedanya. Misalnya, Buddhisme berakar dari Hinduisme, tetapi belakang dilebihkan berpengaruh di Tiongkok ketimbang di India. Di segi berbeda-beda, filsafat Islam malah semakin banyak bertemu dengan filsafat Barat. Namun, secara umum dikenal 4 golongan filsafat Timur yang terkenal dengan kata 4 tradisi besar, yaitu Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Filsafat Timur hadir ciri-ciri yang berbeda dengan Barat, yang mana ciri-ciri kepercayaan kepada Tuhan datang juga di dalam filsafat Timur, sehingga banyak mahir saling berargumentasi tentang mampu atau taknya pemikiran Timur diistilahkan sebagai filsafat. Di dalam studi postkolonial, sistem pemikiran Barat karena tak memenuhi kriteria filsafat menurut filsafat Barat, misalnya karena diasumsikan hadir unsur keagamaan atau mistik. Namun, sekalipun di antara filsafat Timur dan filsafat Barat datang perbedaan-perbedaan, tetapi tidak mampu dinilai mana yang semakin baik, karena masing-masing hadir keunikannya sendiri. Selain itu, keduanya diandalkan mampu saling melengkapi khazanah filsafat lapang. Nah, kiranya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah kata atau pembicaraan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.